Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ba'du. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus orang tua wali santri yang telah bersusah payah untuk sama-sama menghadiri acara taklim bulanan. Mudah-mudahan hadirnya ibu, langkah kakinya ibu menjadi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu mari sama-sama baca Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan. Yang kedua untuk orang tua kita yang telah lebih awal kembali kepada Allah. Yang ketiga untuk keturunan kita semuanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jaga, ya, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang solihin solihat dengan niat tadi. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami muliakan, masih ada waktu dikit lagi saya mau tambahin, terutama dedek para santri guru paham. Tadi malam saya pulang malam, lalu kemudian saya amatin gerak-geriknya anak muda. Itu tadi malam rame-rame nongkrong dari sore sampai dini hari. Menjelang subuh masih ada dalam rangka menyambut hari Valentine yang datang hari ini. Orang Islam kudu tahu sejarah. Akan cinta kepada orang tua kalau dia ngerti sejarah susah payahnya orang tua. Bohong akan hormat dan bakti sama orang tua kalau anak gak pernah ngerti sejarah susah payahnya orang tua. Bohong kita sebagai bangsa membela bangsanya kalau kita juga gak tahu bagaimana rakyat Indonesia dulu berjuang mati-matian mengusir penjajah untuk bisa terbebas dari segala bentuk kezaliman. Ngomong bohong juga kita ini adalah muslim sejati kalau gak tahu bagaimana tentang seluk-beluk Islam, syariat Islam. Oleh karena itu saya sampaikan lewat mimbar ini terutama anak-anak santri. Saya sampaikan sejarahnya. Valentine itu berasal dari pendeta Valentino yang demen sama biarawati. Akhirnya enggak jadi nikah, simbol kesayangan dunia akhirat katanya. Maka kemudian mati bersamaan dalam waktu yang sama. Kata yang ceweknya adalah bukti cita kita, maka kita korbankan jiwa kita. Lalu kata pendetanya juga begitu. Sejak itulah kemudian dibesar-besarkan sama orang Nasrani. Karena yang mati adalah pendeta, mereka agung-agungkan. Celakanya sekarang juga Islam ikut-ikutan borong itu kembang. Tadi malam itu jam 2:30 kembang itu bunga laku keras. Yang paling menyedihkan lagi di Indonesia bagian timur itu kondom kehabisan. Jakarta juga pernah dibuat sedih pergantian tahun baru. Kondom ditemukan berserakan di tengah jalan, lebih dari 3.000 kondom. Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Siapa yang melepaskan anak-anak kita jadi korban adalah orang tua kita. Saya nggak sedih kalau ada anak nongkrong sampai jam 3 memikirkan anak. Sedihnya kenapa orang tuanya membiarkan. Bahkan saya sekarang pernah sidak di beberapa sekolah.
Itu yang namanya megang hidung, ciuman di depan guru, sambil istirahat di depan sekolah, pangku-pangkuan, hal yang biasa. Maka saya sampaikan nih lewat majelis ini, saudara hadirin yang berbahagia, ad-dunya bahrun amik, dunia oleh Nabi digambarkan bagaikan lautan samudra yang amat sangat dalam. Bu, jangan bunuh anak kita nyebrang laut tanpa perahu. Juga jangan pernah bertindak bodoh. Keluarganya 17 bikin perahu kecil, lalu kemudian masuklah ke laut, nggak sadar bahwa di laut semakin ke tengah ombaknya semakin tinggi. Ada yang nekat nyebrang laut nggak pakai perahu, bodoh, sedeng. Nyebrang laut nggak pakai perahu, tenggelam. Apa artinya amik? Diterjemahkan di situ, ditafsirkan bahwa di dunia ini banyak tantangan, rintangan. Kalau sekarang orang Indonesia khawatir dengan banjir air, nggak seberapa banjir air, tapi yang bahaya adalah banjir maksiat. Kalau dulu maksiat bisa dicegah, anak kita bisa dikunci, anak kita nggak bisa keluar. Sekarang internet masuk ke dalam kamar-kamar kita. Bayangkan kayak apa rusaknya anak kita. Dicegah nggak bisa, di luar, di dalam. Otak-atik internet. Lihat sekarang, ada nggak pemerintah yang bisa mencegah akses pornografi tidak bisa diakses? Nggak ada sampai dengan detik ini. Nggak ada. Coba lihat sekarang. Bahkan sekarang politisi PDI itu bikin kurang ajar. Silakan lihat buka beritanya tuh. Pakai jilbab, saya nggak ngerti tuh politisi PDI. Jilbabnya jilbab bener apa jilbab kunyuk? Katanya rakyat Indonesia kalau pengen mencegah terorisme supaya radikal tidak ada, tutup pesantren-pesantren, kurangi pendidikan agama Islam, bahkan kurikulum pendidikan agama Islam suruh dibuang. Dan kalau bisa pendidikan Islam dibuat sama dengan pendidikan Kristen jumlahnya. Apa nggak kurang ajar tuh? Itu kalau sampai ketemu orangnya pas saya pengen nonjok mukanya itu. Dengerin, politisi-politisi yang begitu di negeri Republik Indonesia tanpa pondok pesantren hancur lebur. Siapa yang membina akhlak? Kan pondok pesantren. Apa pemerintah peduli? Apa guru-guru pesantren digaji sama pemerintah? Tidak. Apakah pernah ngeluh berjuang untuk menegakkan kalimat Allah? Tidak pernah mundur kami. 24 jam kita kawal generasi-generasi muda yang sampai dengan detik ini pemerintah nggak peduli kok. Bu, paham? Jangan tenggelam anak-anak kita, jangan dibunuh. Jangan naik ke laut bikin perahu. Apa perahunya? Nabi ngasih solusi. Taqwallah. Waj'al safinataka biha taqwallah. Bikin perahunya bertakwa kepada Allah. Pendidikan takwa di mana diajarkan? Di pesantren. Lah dia ngaco, pendidikan agama Islam suruh dibuang. Itu hanya mengajarkan radikalisme, hanya akan memunculkan, menumbuhkan teroris. Si kunyuk. Saya sempat emosi bacanya. Kalau memang pesantren mencedak terorisme, berapa sih yang tukang ngebom? Kemarin yang ngebom cuma 4 orang, 5 orang, 6 orang. Tangkap aja yang ngebomnya. Jangan pesantrennya suruh tutup. Saya juga bisa protes. Pemerintah yang suka ngerampok uang-uang negara, yang bikin mati rakyat Indonesia karena ulah koruptor, itu lulusan mana? Nggak ada yang lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi yang ternama di Indonesia. Kalau begitu, yang bikin bangkrut negara, yang bikin pailit negeri ini, tolong tutup pendidikannya. Kan mereka dari pendidikan dari perguruan tinggi yang munafik. Itu yang tukang nyolong uang negara, yang bikin bangkrut negeri, banyak orang miskin, rumah sakit penuh, keteteran, demam berdarah, nggak keurusan. Tutup tuh perguruan tingginya kalau begitu. Barangan ngomong. Mau dibikin sekolahan agama Islam suruh sama jumlahnya sama sekolahan Kristen. Nggak sadar otaknya. Penduduknya di Indonesia Kristen berapa persen? Harusnya pemerintah terima kasih sama pesantren. Kenapa? Bangun sekolah, bangun sendiri, gurunya digaji sendiri, tanpa memeras anggaran RAPBN, harusnya mereka support.
Kalau memang ada pesantren yang ngajarin radikalisme, tangkap pelakunya. Dan kita orang Islam jangan bodoh. Makanya kalau mau mesantrenkan anaknya, ketemu kiainya, ketemu ustadznya, cek kurikulumnya. Jangan cuma numpang naro. Ini juga kita kadang marah. Anak kalau sekolah SD setahun diantar mamanya. Pagi dianterin, ditungguin, sampai pulang ditungguin. Tapi lihat anak ngaji, kayak buang kucing. Lu angkatin diri sana. Di 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gak kenal ustadznya. Apa dicek lu ngaji sampai mana lo? Ngajinya bener apa kagak? Ternyata diajarin gak bener. Bukan anaknya yang salah, emak babanya yang salah. Kenapa? Waktu nganterin ngaji ke majlis-majlis taklim gak dicek. Bener gak tuh ustadz? Bu, jangan tenggelamin anak-anak kita, bikin perahu, tapi bikin yang gede. Jangan bobotnya 2 kintal, bikin perahu pakai kertas, tenggelam on. Paham bu? Paham bu? Banyak banget tantangan ya, orang hidup kudu ada tantangannya. Ibu udah nikah, udah punya anak, sehitung-hitungan ayo sekarang. Banyak cekcoknya apa banyak enggaknya? Ada enggak ributnya dalam rumah tangga? Oh pasti ada. Godaannya banyak gak? Banget, bukan ada. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai Haji Sanusi. Susah gak ngurus anak? Susah. Ibu suka ngeluh, Ustadz ampun, aing teh ampun cena. Saya bilang kunaon bu, mana teh ampun-ampunan. Aduh Ustadz, iya barudak, iya barudak. Kalau libur ayah di imah, ini barudak. Kangger kongkon sholat biura gelem. Itu perjuangan. Di sini juga sama, subuh kudu dikoprek. Kadang-kadang anak ibu ada yang ajar kurang. Dibangunin dari masjid, pindah ke atas, bangunin atas, pindah ke aula, bangun ke aula, nyender di pintu kamar mandi. Ampun. Tapi kita sadar pahalanya jadi banyak. Bangunin dapat pahala, pindah lagi dapat pahala, sambil berdiri ngantuk, sampai berdiri bisa ngantuk. Hebat anaknya sampean. Lah wong ngadeg kok iso turu. Masa suruh baca tabarak begini nih. Itu kan masih ngantuk tuh bocah. Saya bilang luar biasa. Allahu Akbar. Suruh berdiri sambil ngantuk. Sampai kadang-kadang saya ngelus dada. Apa emak bapaknya bikin sambil ngantuk? Loh kalau sambil ngantuk ya ngantuk-ngantuknya wudu dulu, bismillah dulu supaya terhindar. Ngantuk, Allahu Akbar. Apa lalu kemudian kita usir, kita gebuk? Oh enggak. Kalau cuma dicepretin doang nggak mempan, naik kadarnya lebih banyak. Lah kok segayung nggak bangun, tambahin seember. Lah kalau seember nggak bangun, besok calling pemadam kebakaran, semprot sekalian. Bu, saya mau nanya, ibu ngomel sama anak benci apa sayang? Saru aja ngurang. Kita juga sama guru, sama nggak ada benci. Jadi kalau ada anak ngomol, Pak saya dijewer, tanya sebabnya. Ibu dikasih musibah sama Allah, tanya sebabnya sama Allah. Ya Allah kenapa saya dikasih cobaan kayak begini? Koreksi kita. Udahlah kita bikin perahu nih musim banjir. Kalau banjir air ada surutnya, banjir maksiat yang luar biasa. Stop Valentine, jangan diramein. Itu orang kafir, goblok. Saya marah Pak, tadi malam tuh jam 2 luar biasa penuh Pak. Tempat tongkrongan-tongkrongan penuh. Kita punya Menteri Rahmat Gobel bikin peraturan minuman keras tidak boleh dijual di mini-mini market, harus dijual di supermarket. Dicopot menterinya sekarang boleh lagi. Jadi anak-anak muda minum bir tongkrongin di meja begitu, begini. Saya nggak berdaya. Kalau ustadz main rampas, main hajar, kena pasal melakukan kekerasan, di penjara sama polisi. Lah kalau saya doang yang di penjara, kan imbas ke bini gua. Anak-anak saya butuh, istri saya butuh, santri butuh. Cuma kalau nggak pengen begitu, enak lihatnya. Botol taruh di atas meja, dalam hati deh pakai anting, mending muka bener. Betato leher, mana keling.
Lagunya kayak orang barat. Keling, betato. Pakai anting segoblok-gobloknya orang, bolongannya kecil. Sekarang enggak. Spare part bajai bautnya taruh di kuping. Bener enggak? Stop Valentine, nggak boleh ada lagi. Santri ketahuan ada ngucapin Valentine, tempeleng sekalian. Kenapa? Sejarahnya dari pendeta. Nggak perlu, orang Islam nggak begitu. Tapi kan kasih sayang ada, bukan hanya Valentine. Orang Islam udah punya dalil, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Umatnya Nabi Muhammad, sayangi hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang ada di bumi, bukan hanya manusia, semuanya disayangi. Yarhamkum man fis sama, yang ada di langit akan menyayangi kamu. Itu udah ada perintah. Valentine mau subuh nongkrong di motor, cemplak-cemplakan, betot-betotan, hancur lebur deh udah. Masya Allah. Pantes aborsi sampai sekarang gak pernah berhenti. Aborsi lagi. Kenapa? Gak punya babah, malu. Allah, di tempat nongkrong di gelap-gelapan. Jam 2, jam 3, Allahu Akbar, penuh itu jalan. Coba ditanyain, menyambut Valentine, menunggu detik-detik datangnya Valentine. Allahu Akbar. Pakai jilbab, pakai Valentine, bawa kembang. Mau ngapain? Ada yang beli coklat. Ceweknya juga jangan bodoh loh. Kasih sayang dihargain coklat, mending harganya 100.000. Gope. Coklat pentolan, lu terima murah amat lu gope. Mak lu nyusuin aja mahal. 2 tahun emang lu kata dapat susu 200.000, kagak dapat neng. Bisa 2 juta, 3 juta, dihargain sama cowok coklat 1.000, nyengir. Mending coklatnya coklat mahal, coklat payung tuh gitu. Ada yang dikasih coklat, buang. Dalam rangka Valentine, buang, ngapain? Gak ada, gak kenal Islam begitu. Paham? Saya gak keras nih. Kenapa? Karena yang banyak ngerayain pemuda-pemuda Islam. Valentine, palelu, peang, Valentine. Stop, udah gak ada lagi sekarang. Jadi sekali lagi ibu, dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Bikin perahu, ayo kita naik perahu semua. Apa perahunya? Bertakwa kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah. Kalau udah punya perahu, ayo kita bikin arahan perahunya. Wa khasroha al-imanu billah. Layarnya adalah beriman kepada Allah. Punya perahu nggak punya layar, ngaco datangnya kemana-mana. Kita naik perahu nih, nggak jelas arahnya, nggak kompasnya, kemana-mana udah. Tujuannya ke Pulau Seribu, datangnya ke Pulau 3000. Udah nggak jelas begitu. Kenapa? Nggak ada ininya. Ya supaya hidup ini ada tujuannya sampai kepada negeri yang hakiki bahagia. Ayo kita pasang beriman kepada Allah. Kalau nggak ada imannya gampang goyang. Dikit dicoba sama Allah frustasi. Nggak punya duit ngeluh, doa maksa Allah. Doa maksa. Emang siapa? Lo. Doa maksa Allah. Allah dipaksa. Ya Allah, bulanan belum bayar. Saya ngadu lewat tahajud ini. Ya tolong ngertiin salah saya ya Allah. Saya kan nggak punya apa-apa. Engkau katanya kaya. Ya cobalah turunin sekarang ya Allah. Masa engkau nggak melihat? Katanya engkau maha melihat. Ibu lagi ngomong sama siapa? Kayak ngomong sama anaknya. Nggak bisa begitu. Yang santun sama Allah bahasanya yang bagus. Minta sama Allah dengan bahasa yang bagus. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia udah bisa. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris bisa. Nggak bisa pakai bahasa Jawa juga bisa, bahasa Sunda juga bisa. Allah ngerti kok, ngerti. Orang cuma nggak ngapa-ngapain di hati aja Allah ngerti kok. Ya Bu. Nah kalau udah punya layar, berarti setujuannya jelas tuh. Harus ada dayungnya supaya perahu jalan. Mesinnya apa? At-tawakkul 'alallah, bertawakal kepada Allah. Serahin sama Allah. Kalau nggak serahin sama Allah berat, kita berat. Saya sering ngomong kan Bu, kiai, guru, ustadz
pendidik itu nggak bisa membuat anak ibu itu pasti jaminan pinter. Pinter bukan urusan guru, pinter mah urusannya Allah. Maka ada anak yang belajar nggak bisa-bisa, belum dibuka sama Allah. Karena yang punya pintu otaknya Allah, bukan gurunya. Guru cuma minta sama Allah, Allah yang buka. Kalau Allah masih nutup, ya dari zaman jebot sampai zaman kiamat juga belum buka, ya belum terbuka. Maka orang yang nyantri ada yang terbuka udah umur 40 tahun, 30 tahun, 10 tahun, ada yang terbuka 3 tahun. Itu urusannya Allah, bukan ustadz. Kalau ustadz bisa jamin anak jadi benar dan pinter, nggak ada kali anak bodoh di Indonesia. Paham? Udah yuk kita sama-sama serahin sama Allah. Tinggal ibunya nyambung. Ibu nggak bisa, anak tuh nggak bisa hidup tanpa kesentuhan ibu. Coba deh ibu bayangin pelan-pelan, anak begitu lahir, nangis, yang bisa diemin bapak apa emak? Bu, anak nangis, yang bisa diemin bapak apa emak? Kenapa? Emak punya sesuatu yang bohong-bohongin anak, punya kenyotan. Lah kan bapak mah nggak punya. Anak oe kenyotin, diem. Dia ketawa loh. Ini anak kelamaan ngenyot kali. Bu, siapa yang ngasih? Allah. Ditempelin. Kenapa ditempelin? Supaya anak nyatu. Kesempatan ibu di situ doain. Kan mohon maaf, netein kan begini. Kesempatan ibu niupin ubun-ubunnya, begitu sambil netein tuh didoain anaknya, pas di jidatnya didoain. Kesempatan nyatu. Maka Allah kasih jarak tuh 2 tahun boleh nyusuin. Tapi sekarang karena orang tuanya nyari duit, emaknya nyari duit, bapaknya nyari duit, lahiran nggak disusuin, beda nanti. Sayangnya anak sama emak itu beda dengan yang disusun 2 tahun. Kenapa? Dia udah kenal jiwanya. Anak baru lahir dititipin. Sekarang kan lagi musim. Berangkat kerja dititipin sama neneknya. Sama mbahnya dititipin. Terus saben hari. Gak pernah enggak. Ya bu? Udah sampai tuh jam 12. Kelar pengajian kita. Cuma saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu yang kami muliakan. Terima kasih atas dukungan dan pengertian Ibu untuk sama-sama dapat sekarang. Saya sudah buat umumin berkali-kali sama anak, tolong ditengok hanya hari Minggu. Bukan kami mempersulit Ibu, bukan. Jadi membuat anak gelisah. Ibu coba deh lihat, tengok kalau di rumah ada ayam. Itu betapa istiqomahnya tuh emaknya tuh ayam. Itu telur dikerem terus, sampai nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum. Bukan sehari 2 hari loh Bu, sampai 40 hari. Diem aja puasa, kagak makan, nggak minum. Yang ditungguin apa? Telur, supaya jadi apa? Berubah jadi ayam. Sabar tuh, terus. Ibu juga begitu, anak biarin aja, udah taruh di sini. Kalau soal ngeluh mak di pondok kagak enak, kalau pengen enak pindah ke hotel. Ada AC-nya, ada yang nyuapin, ada yang nyiapin cateringnya, murah kok, paling sehari cuma 400.000, tinggal ngali aja sebulan. Kalau di pondok tempatnya nggak enak, namanya berjuang nggak ada yang enak. Saya ibu itu ngelahirin berjuang, ada orang ngelahirin enak. Kali ada ngelahirin gitu, mau keluar loh, kan enggak. Ada begitu? Emang mau keluar loh, mau keluar. Ntar nungguin baba lu belum datang, ntar kan enggak, ngeden. Allahu Akbar, Allah. Kalau yang Islamnya kuat, Allah, Allah. Kalau yang Islamnya nggak bagus, ngomelin lakinya. Lakinya domelin, ditarik-tarik, tarikin lakinya. Kalau ada bini begitu tinggalin Pak. Amuk-amukin, meja tuh sampai bengkok tuh. Kenapa? Saking susahnya. Susah nggak? Susah berjuang. Apa cukup begitu lahir ibu ada perjuangan? Nggak cukup Bu, masih harus netein 2 tahun. Apa cukup? Enggak, nyekolahin. Apa cukup? Enggak, masih ngurus. Sampai kapan? Sampai punya suami. Sampai dibawa orang. Makanya kadang-kadang saya kalau malam suka merenung, ya Allah ini bocah tidur begini, maknya ngurusin dari bayi, ntar gedean dikit lulus sekolah kuliah, lulus kuliah dipinang sama orang, dibawa sama suaminya. Saya bilang ya Allah mak kesian bener ngurusin dari kecil. Ini kan bocah-bocah udah cantik-cantik. Begitu lulus SMK kuliah ada yang Minang, kalau lakinya dekat, kalau orang dapat orang Papua, jadi bawa ke Papua sana. Maknya nggak bisa ketemu. Jodoh di tangan. Nggak bisa orang tua ngatur, pokoknya kontrak harga mati kamu sama ini, nggak bisa, itu urusannya Allah.
Makanya orang tuanya harus berdoa mohon kepada Allah. Jadi sekali lagi hadirin yang kami muliakan, sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu pada pengajian bulanan kali ini yang setiap bulan sekali dan sudah merupakan kewajiban kita, dan ini anjuran dari Pak Kiai. Habis ngaji makan, walaupun makannya seadanya. Jadi jangan pernah kalau ada yang makan nyari ikan, jangan makan nyari ikan nggak ketemu. Yang makan yang ada aja dimakan. Jangan nyari-nyari ikan kalau makan. Oh ikannya nggak ada, ikan di kali sana. Jadi makan yang ada. Alhamdulillah hari ini adalah favorit ibu setiap bulan ada. Itu apa namanya? Ya ikan kawat sama tasbih itu. Ya. Ikan-ikan yang kecil-kecil itu loh. Ya, kenapa Ibu Kiai belinya yang kecil? Kalau belinya tongkol, boros, maka belinya ikan teri dicampur tasbih, ada tasbihnya itu. Iya itu yang sering kan? Kamu doyan kok. Pokoknya di pondok nggak ada yang enak, nggak ada yang nggak enak, semuanya jadi enak. Insya Allah. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, sekali lagi mohon dukungannya. Jadi menjemput anaknya itu minimal sebulan sekali. Dan saya kemarin kaget Bu. Saya hari Sabtu berjuang mati-matian untuk tidak bisa meloloskan anak pulang karena mau ngaji. Minggu jebol. Izin keluar sebentar, izin keluar sebentar, izin keluar sebentar. 39 izinnya sampai jam 4, pulangnya besok sore. Saya absen ada 39. Saya ulang lagi 39. Banyak. Dan alhamdulillah sudah datang lagi, ada saudara-saudara kita, anak-anak kita semuanya yang lagi sakit yang dirawat, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, sehingga kami, keturunan kami bisa memenuhi panggilanmu ibadah haji dan bisa berziarah ke makam kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan santri-santri kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan jamaah kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan keluarga besar kami ya Allah. Sebab yang menurut kami amat sangat susah, tapi bagimu adalah amat sangat mudah ya Allah. Ibdi hajatana ya Allah, kabulkan segala permohonan kami ya Allah. Permohonan kami kepadamu amat sangat banyak ya Allah. Engkau yang maha mengetahui kebutuhan dan hajat kami ya Allah. Taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami, keluarga kami untuk dapat melaksanakannya ya Allah. Tunjukkan kepada kami, keluarga kami, bahwa yang salah adalah salah. Berikan kekuatan pada kami untuk meninggalkannya ya Allah. Taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa ma'as salam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.